popularitas itu kan orang lebih mengenal Teno, lebih mengenal Hasyim daripada sekarang ini bukan pemilihan gubernur. Nah, sekarang ini yang dikembangkan, ini pemilihan wali kota, bukan pemilihan gubernur. Iya, ya. Ini saya lagi live, jadi kita ngobrol sedikit aja lah kaitannya dengan dinamika. Wah, dinamika. Apalagi juga di Kota Pasuruan, warga kota yang juga sekarang aktif di politik juga pernah merasakan dinamika di konstelasi pilkada dan sebagainya yang berkaitan dengan pemilihan, kemudian figur hari ini dinamikanya kan mau ada pilwali Kota Pasuruan, kemudian muncul figur baru, ada koalisi yang kayaknya 9-1, 21 ya kayaknya kalau dan biasanya rekod yang sangat panjang ini dinamikanya, apalagi Kota Pasuruan tempat 9-21 kayaknya. Tapi rekom yang P3 belum turun kayaknya ini. Sama PAN. Gimana Bu ya melihat inilah. Halo. Halo. Ya. Wah, balik suara saya. Ya. Gimana melihat dinamika yang sedang terjadi wali dan sebagainya ini? Dari sisi apanya itu? Dari sisi apapun, dari sisi pandangan. Ya. Kalau melihat potensi Pasuruan, saya kira biasa-biasa saja. Tidak ada yang menonjol. Cuma kalau toh sekarang ada tokoh nasional yang turun di tingkat kota, yang 4 kecamatan, lah ini saya tidak tahu pertimbangannya apa. Gitu ya. Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Karena potensi Pasuruan ya itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa konsep ini menjadi menarik karena munculnya tokoh nasional yang ada di Kota Pasuruan itu. Tapi saya dari sisi pendukung tegas ya, menganggap bahwa ini hal yang wajar. Bagi partai politik untuk menurunkan calonnya yang terbaik. Karena dimanapun orientasi politik itu kan kekuasaan ya. Karena menganggap bahwa tidak ada calon yang bisa dipertandingkan dengan Teno. Karena dari hasil survei, Teno ini kan yang tertinggi, baik dari segi popularitas maupun elektabilitas. Memang dia petahana yang sudah punya 30% modal untuk meraih suara di Kota Pasuruan. Itu kan hal yang biasa. Ya. Nah, makanya partai-partai itu bagaimana cara mengalahkan Teno, maka berikanlah calon yang seimbang atau di atas Teno. Nah, munculnya Saifullah Yusuf itu. Tapi ini menjadi menarik ya karena persoalan-persoalan itulah. Tapi insya Allah Teno akan leading gitu. Ya Bu ya, mungkin kaitan dengan apa sih yang menarik dari Kota Pasuruan kemudian dan harus dikembangkan ke depan untuk sosok-sosok figur-figur ya, apakah memang diperlukan terobosan yang lebih kuat sehingga kemudian apakah terlalu kecil Kota Pasuruan ini sehingga sulit untuk dikembangkan? Memang sementara ini kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain ya, memang agak lambat memang perkembangan Kota Pasuruan. Agak lambat Kota Pasuruan karena ya faktor geografis yang sekarang ini sudah ada tol sehingga tidak dilihat oleh orang-orang karena tidak punya potensi yang cukup besar. Salah satu potensi yang menurut kami yang mungkin bisa dikembangkan itu wisata-wisata ya.
wisata-wisata di Pasuruan ini kan ada pelabuhan yang sekarang ini masih belum digarap secara baik. Kalau dari sisi industri mungkin di Pasuruan sulit untuk bisa dikembangkan kecuali mebel ya, mebel itu menurut saya. Kemudian Bu ya, apakah memang hari ini ya sebagai pendukung tegas juga, paling tidak dengan keberadaan koalisi, apakah dengan energi yang sangat besar, dengan jumlah pendukung yang besar, ini berpengaruh enggak? Bagaimana kemudian Nasdem sendiri lah katakanlah gitu, dengan komunikasi politik dan sebagainya, dan track record panjenengan juga dalam membaca peluang, gimana? Jadi memang kalau dilihat dari sisi jumlah pengusung, itu 1/3 ya, mungkin ya 1/3. Karena di Tegas itu 9, mereka 21. Ya. Nah, jadi persentasenya kan cuma berapa, 30%. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena popularitas itu kan orang lebih mengenal Teno, lebih mengenal Hasyim daripada sekarang ini bukan pemilihan gubernur. Nah, sekarang ini yang dikembangkan, ini pemilihan wali kota, bukan pemilihan gubernur. Sehingga orang lebih memilih calon yang ada di daerahnya sendiri daripada orang yang drop-dropan. Nah, drop-dropan itu kan saya perlu sebutkan, walaupun orang Pasuruan kan sudah tidak pernah di Pasuruan, nomor 1. Nomor 2, Adi Wibowo sama sekali bukan orang Pasuruan ya, sehingga tidak tahu persis tentang kondisi Pasuruan. Saya kira diserahkan kepada orang yang tahu persis itu akan lebih konkret lah dalam membangun kota yang akan datang. Ya Bu ya, dinamika politik sendiri hari ini dengan apa ya, suasana, kemudian terkait juga semangat untuk, katanya dengan kota Pasuruan kan kecil, bagaimana kemudian pemilih ini bisa sadar, kemudian bisa menjalankan dinamikanya. Kayak Buya kan punya pengalaman yang cukup lama ya, Pak Muzamil Syafi'i, di pilkada yang kemarin dan sebagainya. Bedanya apa di hari ini yang harus dijalani oleh parpol terutama secara pengalaman dan sebagainya lah di luar? Gini ya, di Pasuruan ini kan kalau kabupaten kemarin terpilihnya Irsyad itu pengaruh kiai yang dominan. Oh ya, kalau kota? Kalau kota ini kan tidak ada kiai yang berpengaruh seperti di kabupaten. Ya, ya. Jadi cair lah. Jadi pemilih di Pasuruan, di kota Pasuruan itu cair. Jadi tidak ada seorang kiai yang punya dominasi santri yang bisa dipengaruhi secara utuh seperti di Kabupaten Pasuruan. Dulu itu di Pasuruan itu banyak selebaran mewajibkan. Ini tidak ada siapa yang kan sama semua itu. Posisi kiainya juga tidak sebesar di Kabupaten Pasuruan, kemudian pemilihnya juga cair, sehingga pengaruh kiai itu tidak begitu besar di Pasuruan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kerja mesin politik di masing-masing pendukung ini akan lebih menentukan. Nah, anak-anak PDI itu kan terkenal militansinya. Ya. Jadi terkenal militansinya. Kemudian di Gerindra juga kesetiaannya seperti itu. Nah, apalagi di Nasdem ini kan dengan jargon tanpa mahar, maka orang-orang yang masuk ke sini ini kan ikhlas, sehingga dimungkinkan untuk lebih baik daripada yang di sana. Nah, ini kalau dikatakan koalisi gajah dalam musuh koalisi semut, maka tidak pernah ada cerita gajah mengalahkan semut ya. semut mengalahkan gajah. Itu ya. Nah, iya, insya Allah begitu. Baik, terima kasih Bu ya sudah ikutan. Terima kasih, sukses selalu dan jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.